Hai teman-teman semua, terus dukung channel YouTube kami ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen di video kita. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Happy watching this video! Hello everyone, I'm Siti Marifa and welcome back to BCC English YouTube channel, the place where we can start learning English. Tempat di mana kita bisa memulai belajar bahasa Inggris. Today we will learn about, hari ini kita akan belajar tentang past perfect continuous tense. Apa sih itu past perfect continuous tense? Simak baik-baik video ini ya. Past perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu. Telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Sesuai dengan namanya yang mengandung past perfect continuous tense ini merupakan sebuah kejadian atau aksi yang dimulai di masa lalu, terjadi di masa lalu, dan juga selesai dalam periode waktu di masa lalu. Rumus dari past perfect continuous tense itu dibentuk dengan auxiliary verb had dan juga been dan present participle. Secara umum, past perfect continuous tense hanya terjadi pada aksi yang berupa dynamic atau action verb. Jadi tidak statis verb karena umumnya hanya dynamic verb yang memiliki bentuk continuous. Rumusnya di kalimat positif yaitu menggunakan subject plus had plus been plus present participle atau verb pertama ditambahi ing. Jika di dalam sebuah kalimat seperti ini, Lia had been walking. Lia sebagai subjek, ada tambahan had, ada juga been, dan juga walking. Walking ini asal kata kerja dari walk, tinggal ditambahi ing menjadi walking. Atau bisa juga disebut dengan present participle. Contoh yang kedua, the library had been working. Sama, the library ini sebagai subjek, ada had, ada been, dan juga ada working, yaitu present participle. Dalam kalimat negatif, kamu tinggal menambahi kalimat not di tengah-tengah kalimat dengan rumus subject plus had plus not plus been dan juga ing ataupun present participle. Contoh kalimatnya, Lia had not been walking. Lia had not been walking. Lia sebagai subjek, ada had dan juga ditambahin not, ada been dan juga walking. Contoh yang kedua, the library had been working. The library had not been working. The library ini sebagai subjek, ada had dan juga ada not, ditambahi been dan juga ada present participle dari work jadi working. Yang selanjutnya di kalimat interrogatif. Kamu bisa menggunakan rumus had plus subject plus been plus ing atau present participle. Contoh kalimatnya, had Lia been walking? Had Lia been walking? Had-nya ditaruh di depan, Lia sebagai subjek, been dan juga walking. Contoh yang kedua, had the library been working? Had the library been working? Had yang diletakkan di depan, the library subject diletakkan setelah had dan juga ada been dan working atau present participle. Kalau untuk kalimat positif tadi, Lia sebagai subjek ditaruh di depan, Lia
had been walking. Untuk kalimat negatif tinggal ditambahi not. Lia had not been walking. Untuk kalimat interrogatif had-nya diletakkan di depan. Had Lia been walking? Fungsi dan contoh kalimat penggunaan dalam past perfect continuous tense. Bagaimana jika kamu ingin merujuk sebuah kejadian atau aksi yang dilakukan di masa lalu, namun terjadi dalam periode yang panjang? Kamu bisa menggunakan tenses ini dalam kalimat bahasa Inggris kamu. Biasanya, kondisi ini juga menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum aksi lainnya terjadi. Contohnya, when the guest came, we had been waiting for an hour. When the guest came, we had been waiting for an hour. Ketika para tamu datang, kita telah menunggu selama 1 jam. Contoh yang kedua, he had been standing in front of the door for 30 minutes before it was opened. Dia telah berdiri di depan pintu selama 30 menit sebelum dibukakan. Selanjutnya, memberitahukan periode aksi. Dalam sebuah kondisi atau aksi yang dilakukan, pasti ada periode yang berlangsung. Jika kamu ingin menjelaskan periode sebuah aksi yang terjadi di masa lalu secara spesifik, tenses ini sangat tepat untuk kamu gunakan. Contohnya, she was annoyed since he had been waiting for 2 hours at the bus station. Dia kesal karena telah menunggu selama 2 jam di halte bus. Contoh yang selanjutnya, by the time the teacher came, the students had been reading half part of the text. Yang artinya, pada waktu guru datang, para siswa telah membaca separuh bagian dari teks. Contoh yang selanjutnya, I had been working with my computer all day, and all I want to do was eat some chocolate. Saya telah bekerja dengan komputer sepanjang hari, dan yang ingin saya lakukan adalah makan coklat. Baik, itu saja. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe this video. Dan jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang agar mereka juga bisa belajar bahasa Inggris. See you in the next video. Bye-bye.